Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam dialog khusus TVRI Riau, kali ini bersama BioRich Marketing Kuala Lumpur. Semoga kami jumpai pemirsa dimanapun saja berada dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Pada sore hari ini pemirsa, kita akan berbincang mengenai gula O, pengganti gula pasir. Tentunya pemirsa penasaran ya, atau bertanya-tanya begitu tentang gula O ini, apa produknya gitu ya, kemudian kenapa gula O ini bisa menggantikan gula pasir, khasiatnya atau manfaatnya apa, dan tentunya lebih bertanya-tanya lagi, BioRich Marketing Kuala Lumpur ini perusahaan seperti apa. Kita akan berbincang-bincang dengan CEO BioRich Marketing Kuala Lumpur, Datuk Haji Ishak bin Basiran. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pada sore hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah ya. Selamat datang di TVRI Riau, selamat datang di Pekanbaru. Ya, terima kasih. Saya ingin sampaikan dulu pemirsa sedikit tentang Datuk Haji Ishak bin Basiran ini. Beliau ini pernah berkhidmat atau juga dalam bahasa Indonesianya pernah menjadi employee di sana ya, sebagai pekerja di sana di syarikat atau perusahaan Amerika Serikat USA, kemudian Korea dan Jepang sebagai jurutera atau technical engineering ya, mechanical engineering. Kemudian beliau juga terpilih sebagai ahli panel untuk membahas program-program ijazah keusahawanan dan juga program cicilan untuk jabatan politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, dan juga sering dijemput ya, diundang menjadi narasumber ya, memberikan ceramah di motivasi tentang wirausaha bisnis begitu di IUTM, UKM dan SME Corp sebagai penceramah atau narasumber untuk program motivasi keusahawanan begitu, dan juga mewakili Malaysia ke Seoul, Korea untuk persidangan APEC dalam menjelaskan atau membentangkan bagaimana kejayaan bisnis online, dan mewakili Malaysia untuk juga dalam acara bisnis di Jeddah, Arab Saudi, dan banyak lagi lah kalau kita bacakan. Itu sekelumit saja tentang bagaimana Datuk Haji Ishak bin Basiran ini. Tetapi penonton-penonton kita Datuk dan pemirsa TVRI di mana pun saja berada ini ingin mengetahui dulu terkait dengan BioRich ini seperti apa, perusahaannya kapan didirikan, di mana tempatnya dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan Datuk. Oke, terima kasih ya TV Riau Indonesia ya, kerana menjemput saya. Sebenarnya BioRich ini sejarahnya sudah 26 tahun. Ya, asalnya saya berhenti kerja sebagai seorang jurutera dan seterusnya membuat perusahaan di kampung atas maksud untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Ya, sebab di kampung masa itu tidak ada pekerjaan. Asalnya 6 orang sahaja karyawan sehinggalah menjadi 120 orang. Itu masa itu saya buat projek elektronik. Next saya buat satu lagi kilang untuk buat air minuman macam cordial, jus. Ketika itu ada lebih kurang 30 jenis minuman lah. Tetapi ternyata dua perusahaan ini tidak boleh menjadikan saya seorang miliarder. Tapi boleh membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain. Jadi akhirnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dianugerahkan satu jenis bisnes yang boleh kita menjadi berjaya dan kaya dan juga boleh bantu orang lain. Alhamdulillah di situ tercetusnya idea untuk membuka BioRich ini. Maknanya sejarahnya panjang. InsyaAllah kalau ada diberi peluang di Indonesia ini, saya akan kongsikan bersama teman-teman di Indonesia bagaimana daripada anak kampung. Ya, saya pun sebenarnya asalnya saya punya kakek ini daripada Indonesia juga. Di mana Indonesia? Cilacap. Ya. Saya punya paman saya dengan juga makcik saya lahir di sini. Tapi mak saya lahir di Malaysia. Bapak saya orang Malaysia. Jadi maknanya saya ini darah saya campur ini. Kaitannya juga erat dengan Indonesia. Ya, begitu. Malahan di Malaysia pun saya ada
karyawannya daripada Indonesia juga. Baik. Jadi sudah 26 tahun ya BioRich ini ya. Kita ingin langsung saja nih Datuk terkait dengan gula O ini ya, karena produknya juga ada di depan kita. Tapi sebelum kita lebih jauh, penonton-penonton kita ingin tahu apa itu gula O. Gula O ini apa? Ini O ini apa maksudnya ini? Gula O itu sebenarnya gula kosong. Gula kosong. Gula kosong. Maksudnya kosong dia punya mudarat dia. Kosong dia punya akibat-akibat yang tidak baik. Contohnya kalau kita lihat ya, pakar ya di dunia, doktor-dokter bersetuju, tak kira apa bangsa ya, di seluruh dunia, di barat, di timur, di utara, di selatan, gula pasir itu adalah punca kepada segala jenis penyakit, daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki, terutamanya diabetik. Ya, saya diabetes, tadi diabetes. Saya tadi ada semak, ngecek ya di Google, kalau di Indonesia itu sekitar 10% rakyat Indonesia ada diabetik ya. Maknanya kalau di Indonesia ini ada 280 juta lah lebih kurang ya. Maknanya 28 juta itu pengidap diabetik. Dan diabetik ini kalau kita lihat dia sukar sekali untuk diatasi ya. Jadi kita menyukai rasa manis. Tetapi kita ada akibat yang buruk kalau kita mengambil gula pasir. Yang bahaya itu bukan rasa manis. Yang bahaya itu ialah glukos dan fruktos yang ada di dalam gula pasir itu. Unsur yang ada dalam gula pasir itu. Ya, sebab kalau kita mengambil gula pasir itu tidak ada serat. Dia direct langsung masuk ke dalam saluran darah kita. Dan juga gula pasir ini dia ada dua keburukan yang utama. Dia ada banyak, tapi dua keburukan yang utama ini, yang pertama dia menyebabkan sel darah merah kita boleh menjadi keras. Baik. Itu berbahaya. Ya, itu. bila sel darah merah kita keras, otomatik ya dia akan menyebabkan kita punya aliran darah itu menjadi pekat. Bila pekat, dia akan menimbulkan masalah kepada jantung kita, akan menjadi penat, dan juga dia susah untuk masuk ke dalam seluruh sel-sel, terutamanya kepada saluran darah yang halus-halus yang dipanggil capillary. Ya, di otak kita ada mungkin bilion capillary. Kalau di Indonesia disebut di kapiler. Kapiler ya, di mata, di kita punya dekat lang ni ya, dekat paru-paru, seluruh tubuh lah. Baik. Jadi itu satu ya. Yang kedua, gula pasir juga dia boleh menyebabkan rentan, inflamen. Titik yang berlakunya inflamen di dalam saluran darah itu, dia akan menyebabkan sistem tubuh kita akan menarik LDL, low density lipoprotein, kolesterol jahat untuk melekat. Dan seterusnya bila kolesterol jahat ini melekat, dia mudah juga untuk menarik kalsium dan sebagainya untuk melekat sekali. Dan akhirnya nanti saluran darah kita akan menjadi sempit. Bila sempit, dia menyebabkan darah yang nak mengalir itu menjadi susah. So akhirnya kita akan kena blood pressure, darah tinggi, tekanan darah ya, tekanan darah ya. Dan kalau berlaku sumbatan, boleh mengakibatkan masalah heart attack, jantung. Kalau di jantung heart attack lah. Kalau di otak boleh menjadikan stroke. So banyak sekali kajian sains kesan daripada gula pasir ini. Persoalannya kita tidak ada alternatif. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan daripada saya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan untuk saya mencipta formulasi gula O pengganti gula pasir. Sejujurnya ya, ketika saya mencipta ini, sebenarnya saya tengah mencari formulasi nak design satu produk untuk kurus. Kalau kita nak mencipta produk kurus, nombor satu, gula mesti dipotong. Produk itu mesti tidak menghasilkan karbohidrat, dan seterusnya karbohidrat itu akan dikonvert menjadi glukos. Jadi saya rungsing. Kalau kita tidak gunakan gula pasir, enggak sedap. Ya. Jadi akhirnya saya design satu gula. Jadi saya terfikir, gula ini boleh dijual sebagai satu produk yang menggantikan gula pasir. Maka di situ kita mencari satu nama, namanya ialah gula O pengganti gula pasir. Dari situlah. O itu sendiri adalah artinya kosong. Gula O artinya gula kosong, atau gula yang tidak ada mudaratnya ya. So umpama kalau kita gunakan untuk satu botol ini ya, kita masuk dalam satu cawan, kita letakkan gula O ini sekitar 0.25 gram ataupun setengah gram ya, dia sudah cukup manis. Tadi baik. Ya sudah try kan? Sebelum kita
kita siaran pemirsa, kita juga sempat lakukan demo tadi untuk mencoba ya. Tapi kita demo juga sekali lagi. Tapi boleh tunjuk ya? Nanti ya? Nanti. Kita apa dulu? Jelaskan dulu. Tadi kan gula O itu terkait artinya adalah gula kosong ya. Penonton kita ingin tahu juga nih Datuk terkait dengan bagaimana produksinya, bahan bakunya dari apa? Apakah dari tebu kah? Dari apakah namanya? Sehingga menghasilkan satu jenis gula yang dia kosong, rendah, almost sifar kalorinya. Iya. Okey, sebenarnya bahan bakunya tetap juga daripada tebu dan juga jagung. Tetapi kita ada satu teknologi ekstrak, yang kita tinggikan kemanisannya dan kita kurangkan dia punya glukos dan fruktosnya. Begitu tekniknya. Sehingga kan kita hanya gunakan sedikit saja, dia manisnya sudah cukup untuk satu cawan. Contohnya kalau cawan sebesar ini kita gunakan lebih kurang dalam 0.25 gram ataupun 0.3 gram. Kalorinya mungkin hanya satu kalori saja. Itu sudah melalui pengujian laboratorium? Sudah semua kita sudah lab test dan sebagainya. That's why kalau ikut FDA, Food Drug Administration USA Amerika, kalau kita ambil satu hidangan itu di bawah 5 kalori, dikategorikan sebagai kosong lah, ataupun tidak boleh dibaca oleh badan, tidak mendatangkan mudarat. Begitulah juga gula O ini, kemanisannya cukup. Kita boleh menikmati manis ya. Kita boleh gunakan gula O ini untuk minuman, untuk masakan, buat kuih, buat segala macam. 100% persis sama seperti fungsi gula pasir. Tetapi yang hebatnya, dia punya apa dipanggil mudaratnya kita sudah buang. Seumpama beginilah kalau mudah faham. Di Arab Saudi, mereka menggunakan air laut kan. Diproses air laut itu disuling, dibuang dia punya garam, rasa masinnya itu jadi tawar. Begitulah yang kita lakukan untuk menghasilkan gula O itu. Baik. Jadi pemirsa, tadi dijelaskan oleh Datuk Haji Ishak bin Bashiran bahwasanya gula O ini hanya sedikit saja ya, sedikit saja kita masukkan ke dalam minuman, maka minuman itu akan terasa manis. Ini dari segi takaran begitu, dari segi takaran. Kalau dengan menggunakan gula biasa yang biasa kita gunakan mungkin 1 sendok atau 1 sendok ya. Biasanya kalau ikut kajian kita ya, itu belum manis lagi. Ya, dia biasanya 12 gram hingga 15 gram baru secukup rasa. Baru bisa menghasilkan rasa manis untuk dinikmati oleh kita. Tapi ini 0, berapa gram tadi? Lebih kurang 0.25 hingga 0.3 gram. Jadi jauh sekali, lebih kecil daripada takaran dari gula biasa gitu. Itu dari segi takaran. Dan dari segi khasiatnya ini rendah sekali kadar gulanya ya. Dia umpama sifar dia punya kesan daripada glukosa dan fruktosa. Yang itu yang ditekan. Itu yang ditekan dalam gula O ini, sehingga dia rendah sekali dan minimal risiko sekali untuk diabetes yang berbahaya tadi ya. Nah, sekarang kita ingin mengajak pemirsa juga untuk melakukan sedikit demo di sini ya, Datuk ya. Boleh. Supaya lebih nampak real ya. Sambil dijelaskan Datuk, ini produknya dalam satu kotak ada berapa tabung, kemudian ini produk untuk Indonesia ya. Ini khusus untuk produk Indonesia. Ada BPOM-nya ya. Di sini ada BPOM-nya. Kita baru saja dapat itu, sebelum dilihat ada barcode-nya juga di situ ya. BPOM ya. Ditahan dulu Datuk supaya dapat kita zoomkan. Sambil dijelaskan sudah ada barcode-nya. Ya, gula O. Di sudut sebelah kanan dapat dilihat barcode-nya. Dapat ya? Okey, baik. Sekarang ini saya akan buat demo ya. Dalam satu kotak ada 5 ya. Ada 5 tabung. 5 tabung. Jadi kita gunakan ujung sudu saja begini, sedikit saja ya. Sedikit saja. Begitu saja. Sedikit saja. Tahan dulu Datuk, supaya penonton kita nampak ya cara takaran dalam penggunaannya ini. Ini pun nanti seujung sudu kecil. Ini pun sudah cukup manis nih. Masukkan ke dalam gelas dan kita tuangkan air. Boleh dikacau ataupun tak payah dikacau pun boleh, sebab dia mudah larut ya. Kacau dan juga itu sama dengan aduk ya. Boleh diaduk ataupun tidak diaduk. Baik. Kalau saya tengok di sini nggak perlu. Dia sudah mudah untuk larut ya. Sudah dissolve, sudah cair ya. Jadi boleh diminum. Saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah manis sekali. Manis ya. Sudah cukup. Jadi jimat.
Sebenarnya kalau kita bandingkan ya, kalau di Indonesia ini 1 kilo gula pasir itu lebih kurang 15.000 ya. Okey. Kalau kita bahagi dengan 15 gram, 1000 gram itu dapatnya mungkin dalam 60 ataupun saya pun matematiknya kerja balik lah ya. Tapi saya ingin sampaikan kepada penonton kita bahwa tadi penonton nampak bahwa Datuk yang minum ya, tapi sebetulnya sebelum kita siaran ini saya sudah minum juga gitu. Jadi saya ingin testimoni begitu, ingin menyampaikan apa yang pengalaman yang saya rasakan kepada pemirsa bahwa memang dengan seujung sudu atau sendok yang kecil tadi itu kalau dalam manis yang biasa saya minum itu sudah kemanisan. Sangat manis ya. Sangat manis. Jadi memang harus lebih sedikit daripada itu. Jadi lebih hemat sebenarnya. Kalau orang Malaysia bilang lebih jimat ya. Jimat ya. Jimat ya. Kalau Indonesia bilang lebih hemat secara takaran begitu ya. Nah, itu menjadi salah satu kelebihannya ya. Kalau kita kira ya, dalam satu tabung itu ada berapa? 50 gram. 50 gram. Baik. Kalau kita kira untuk apa satu cawan begini ya, lebih kurang Rp1.500 saja kosnya. Maknanya berbaloi sekali, tidak mahal lah. Ya, berbaloi itu worth it ya. Sangat layak sekali dengan ukuran 50 gram setabung itu. Kalau kita kira-kira Datuk ya, dalam setabung ini dia dapat menghasilkan berapa gelas minuman ini? Okey, dalam setabung ni 50 gram ini, kalau kita gunakan 0.25 gram dapat 200 cawan. Jimat. Apa tadi? Apa bahasanya? Hemat sekali ya, hemat sekali. Dapat 200 cawan. Tapi kalau orang yang suka kemanisan yang tinggi, dia gunakan setengah gram, boleh dapat 100 cawan. Tapi itu sudah manis sekali. So, tapi yang paling penting sekali ialah bagaimana untuk kita memerangi diabetik itu. Baik. Bagaimana kita mau memerangi obesiti, kegemukan. Ya. Sebenarnya kalau mereka-mereka yang mahu menurunkan berat badan, khususnya kalau wanita kan, nampak cantik, muka tidak kusam, ya, kena bertukar ya, daripada guna gula pasir kepada gula O. Itu simple sekali. Dan kos per cawan ini pun sama saja. Kita hanya ajak diri kita dan ahli keluarga kita untuk bertukar daripada menggunakan gula pasir yang mudarat itu kepada gula yang lebih selamat, gula U. Baik. Nah, kalau penonton kita ingin bertanya begitu ya, ini kita buka juga bagi sesiapa yang ingin menelpon pada sore hari ini, silakan saja. Silakan. Pemirsa, nomornya nanti akan kami terangkan di layar kaca pemirsa 0811 7688 998 ya, sudah kami terangkan. Silakan Anda bertanya langsung kepada Datuk Haji Ishak bin Basiran. Beliau merupakan CEO BioRich Marketing Kuala Lumpur terkait dengan gula O ini sendiri ya, silakan saja. Tapi kalau boleh saya bertanya Datuk, apa namanya, untuk harganya sendiri kalau ada yang ingin memesan. Baik, silakan. Untuk satu kotak ini ya, ada 5 tabung di dalamnya. Harganya untuk di Indonesia, harga retail ya, 340.000. Jadi satu tabung itu akan jadi lebih kurang Rp68.000 lah satu tabungnya. Untuk memesannya satu kotak kah atau boleh per tabung sebenarnya kita pesan? Setakat ini kita jual per kotak supaya senang, supaya mudah. Tetapi kalau mau lebih jimat lagi, mendaftar di aplikasi kami, download di Apple Store ataupun Google Play Store, download saja percuma, daftar nama dan sebagainya. Di situ nanti akan dapat harga lagi murah, lagi menarik ya. 5 tabung ini atau satu kotak harganya hanya Rp225.000. Baik. Lagi jimat lah ya. Lebih hemat dari harga kalau kita pesan langsung. Satu botol baru saja harganya jadi Rp45.000. Lebih murah. Lebih murah dari harga sebelum kita mendaftar. Hanya mendaftar percuma dengan gratis, cara gratis. Gratis di aplikasi kita, apps BioRich Indonesia. Kita ada buat khusus aplikasi
apps Biorich Indonesia. Baik, jadi saya ulangi lagi, bagi Anda yang ingin melakukan pemesanan boleh pesan langsung, ya, boleh pesan langsung, atau kalau ingin mendapatkan harga yang lebih murah begitu ya, silakan download di Google Play Store. Nama aplikasinya adalah Biorich Indonesia, ya. Biorich. Ada Indonesia, ada logo BI. Baik, silakan di download dan mendaftar di situ. Kalau mendaftar apa saja yang mesti diisi? Bagi nama dengan nomor telepon saja. Sangat mudah sekali, sangat mudah, sangat senang sekali begitu ya, untuk melakukan pendaftaran, dan Anda sudah mendapatkan harga yang didiskon terus. Banyak diskonnya begitu. Baik, itu untuk pemesanannya. Untuk di Indonesia, di mana kalau mungkin penonton kita ingin datang langsung melakukan pemesanan? Kita ada office kita ya di kantor ya, Jalan Arifin Ahmad, nomor 121. Ada nomor teleponnya sekali di kaca TV itu, boleh hubung terus, ataupun WA. Nanti staf kita akan membantulah bagaimana untuk proses pembelian itu. Baik, di Arifin Ahmad ya. Tapi bagi Anda yang ingin melakukan pemesanan atau pembelian melalui aplikasi pun boleh juga. Boleh. Datang langsung pun boleh juga. Tapi kalau lihat harganya lebih baik dipesan di aplikasi ya. Mudah ya. Sekarang kita mau yang simple kan. Betul. Tapi begini Datuk, bagaimana kemudian untuk mengetahui mana gula O yang asli, mana gula O yang kemudian, karena sekarang zaman canggih ya, orang dapat membuat produk padahal dia adalah palsu begitu. Setakat ini di Malaysia dan juga di Indonesia itu nggak ada masalah. Ya, sebab formulasi itu unik, kita yang pegang kan. Dari segi safety daripada desain, dia punya labelingnya pun ada, so nggak ada masalah. Tambah lagi di Indonesia ini kita baru, ini kira baru kita buka secara rasmi setelah ada BPOM selepas Lebaran. Jadi nggak ada masalah. Masih baru ya, masih baru sangat. Bulan saja ya. Ya, jadi kalau saya juga ingin menyerulah kepada teman-teman ya di Indonesia, kalau mau menjadi agen kita, boleh. Baik, pertanyaan yang menarik adalah kenapa kemudian Dato dan tim dari Biorich ini untuk menyasar ataupun untuk menjualnya di Indonesia begitu ya? Nanti dijawab. Kita jeda dulu. Usai jeda kami akan bahas terkait dengan gula O pengganti gula pasir bersama Dato Haji Ishak bin Basiran, CEO Biorich Marketing Kuala Lumpur. Kami akan segera kembali. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus TVRI Riau bersama Biorich Marketing Kuala Lumpur. Kita bersama dengan CEO-nya, Datuk Haji Ishak bin Basiran, dengan tema gula O pengganti gula pasir. Sedikit saya ingin sampaikan bahwa dalam 50 gram gula O dalam satu tabung ini, kalau kita menggunakan 0,25 gram untuk satu gelas minuman, kita dapat menghasilkan 200 gelas minuman. Begitu. Dan kalau kita hitung-hitung, kita hanya mengeluarkan uang rupiahnya 225 rupiah untuk satu gelas minuman untuk gulanya, begitu ya. Itu kalau hitung-hitungannya. Dan kita buka juga bagi penelpon yang ingin bergabung. Namun sebelum kita terima penelpon yang mau bertanya, kita saksikan terlebih dahulu satu tayangan berikut ini untuk mengenal lebih dekat Biorich Marketing Kuala Lumpur. Kita saksikan bersama-sama. Baik pemirsa, kita sudah saksikan satu tayangan terkait dengan Biorich asal mulanya. Ya, kita lihat tadi dalam tayangan dari sebuah rumah ya. Kalau kita sebut dalam istilah yang kita pahami adalah memang home industry rumahan dari kecil sampai sekarang. Video yang sudah kita tayangkan sudah banyak sekali agen-agennya begitu ya. Baik, Datuk, kita undang ya penonton-penonton untuk memberikan pertanyaan. Nanti kita akan singgung juga pembahasan terkait dengan agensinya itu yang tadi juga sangat banyak ya di Malaysia. Silakan saya pemirsa, nomornya sudah kami terakan di layar kaca Anda, 0811 7688 998, 0811 7688 998. Datuk, tadi pertanyaan yang menggantung sebelum kita jeda tadi adalah kenapa kemudian membuka pasar untuk Indonesia? Silakan. Dia sebenarnya begini, subhanallah, ramai teman-teman daripada Indonesia, saya pun tak tahu dia dapat daripada mana tentang gula O ini beritanya. Mereka sering berkunjung ke Malaysia dan mereka mencari gula O ini beli. Dia beli dan dia minta untuk Biorich buka di Indonesia. Saya cakap agak sukar untuk dapat BPOM. Tapi saya
akan usahakanlah, sebab saya tengok mereka ni bersungguh-sungguh. Tolonglah buka di sana, sebab produk ini insya-Allah akan mendapat pasaran di Indonesia. Jadi dengan izin Allah Taala, setelah setahun ya kita berusaha, benar ya, kita dapat BPOM. Dan untuk makluman ya, ramai yang mengatakan untuk mendapat BPOM ini sukar. Sebenarnya tidak. Dan saya ini minta maaf ya, sebelum mungkin saya sharing ya. Silakan. Ada juga orang kata, you kalau nak masuk Indonesia dapat BPOM susah nanti. Susah. Kena ada dipanggil korupsi dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Baik. Tapi Datuk buktikan itu tidak terjadi. Tidak, ya. Dan itu mudah. Mudah saja. Kita just ikut apa yang BPOM mau, dan bendanya itu secara online. Baik. Jadi saya terkejut juga bahwa di Indonesia ini teknologi permohonan itu secara online sungguh canggih sekali. Dan semuanya boleh diuruskan kalau kita tahu caranya. Tidak sukar ya? Tidak sukar. Tidak sebagaimana yang tanggapan yang sebelum ini. Baik, itu saya kira tabiklah dengan kerajaan Indonesia yang sekarang ini banyak reformasi yang dilakukan memudahkan urusan perniagaan. Baik, itu cerita tentang bagaimana mendapatkan BPOM Indonesia, dan tadi sudah kita tunjukkan pemirsa ada barcode-nya juga ya. Baik, kita nanti sambung lagi itu, kita coba sapa penelpon atau penonton yang mau bertanya berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa? Di mana? Ya, saya dengan Zidan di Kampar, Pak. Zidan di Kampar. Silahkan pertanyaan Zidan. Ya, izin bertanya, Pak. Untuk produk itu sendiri, apakah sudah uji laboratorium di BPOM untuk dipasarkan di Indonesia, Pak? Iya, ada lagi? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Zidan di Kampar. Kampar ini salah satu kabupaten, di Riau begitu, tetangga dengan Pekanbaru. Baik. Ini untuk meyakinkan lagi nih Datuk ya, apakah produk Gulao ini sudah melalui uji laboratorium dan lain sebagainya, ataupun mendapatkan BPOM yang sudah diceritakan? Silakan. Untuk makluman ya, kita bila dapat BPOM, maksudnya kita sudah melalui semua proses yang cukup ketat supaya produk yang dipasarkan di Indonesia ini selamat untuk rakyat Indonesia. Jadi memang saya salute lah ya kepada kerajaan Indonesia mengadakan satu sistem untuk mengambil berat tentang kesihatan. Jadi jawapannya kita sudah melakukan semuanya sebagaimana yang ditetapkan oleh kerajaan Indonesia, dan kerajaan Indonesia telah menyemaknya dan BPOM akhirnya diluluskan sebab kita mematuhi standard yang ditetapkan. Berarti ini sudah sesuai dengan standar BPOM yang ada di Indonesia. Dan untuk makluman ya, di Malaysia pun kita sudah jual produk ini di pasaran sudah 3 tahun lebih, maksud 4 tahun, enggak ada masalah. Sudah berjuta-juta orang gunakan. Malahan juga kita ada sambutan masyarakat Malaysia. Di Malaysia sekarang tengah viral. Ya, sangat viral ya. Sebab belum ada lagi satu produk yang boleh menggantikan gula pasir. Ya, yang boleh untuk masak, untuk minum, untuk buat kuih dan sebagainya, 100%. Bahkan budak kecil atau ibu mengandung boleh menggunakan produk ini dengan selamat. So tidak ada masalah. Jadi selama ini kita tidak ada pengganti ya kepada gula pasir, dan sekarang ini kita sudah ada penggantinya. Jadi untuk Zidan di Kampar sudah terjawab pertanyaannya. Kita sapa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Linda dari Pekanbaru. Ya, silakan Linda, pertanyaannya apa? Saya menderita diabetes. Nah, apakah Gulao ini aman dikonsumsi bagi penderita diabetes? Baik, ada lagi pertanyaannya? Itu saja. Itu saja. Baik, ya, semoga dimudahkan untuk penyakitnya ya, disembuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum, Linda di Pekanbaru. Bagaimana itu? Aman tak untuk penderita diabetes? Ya, memang begitu. Sebenarnya orang diabetik ya, dia boleh enjoy minum Gulao ini kerana seumpama minum air putih. Air yang tidak ada gula pasirnya. Tapi rasanya ada. Rasanya manis, ya itu dia. Jadi boleh enjoy, boleh minum banyak pun, tak ada masalah. Cuma kalau orang yang ada kena dialisis ya, buah pinggang, dia hanya boleh minum 250 ml lah. Itu memang air biasa, air putih pun begitu kan. Cumanya saya nak tekankan, tidak boleh banyak-banyak untuk minumnya ya. Tetapi kena ingat ya, bila minum Gulao ini
airnya saja yang safe, yang tidak akan meningkatkan bacaan glukos di dalam darah. Tepung, mie goreng dan sebagainya itu kita kontrol ya, sebab itu juga bila masuk ke dalam tubuh kita, dia akan dikonvert menjadi glukos. Nanti saya sudah minum gulao, kenapa bacaan glukos saya tinggi? Padahal dia makan nasi sampai 2-3 pinggan. Kena paham yang itu. Gulao diminum tapi nasi banyak juga. Itu bukan salah gulao berarti. Bukan salah konsumsi di makanan yang lain. Ya. Secara ringkasnya gulao ini umpama kita minum air putih sebegini yang rasanya manis. Itu paling mudah untuk kita faham. Baik, itu pertanyaan dari Linda di Pekanbaru. Jadi aman ya untuk penderita diabetes. Ini pernah ada semacam ada testimoni atau ada keterangan daripada dokter penyakit diabetes sendiri dengan menggunakan gulao. Dia kata ini rekomendasi lah untuk diabetes. Sudah ada seperti itu? Ada. Kalau di Malaysia ya, kita ada dokter pakar daripada Johor. Okey. Nah, tahan dulu. Ini dokter pakar Johor. Kita tahan dulu. Kita sapa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak, saya Edi di Rumbai, Pak. Pak Edi di Rumbai. Silakan, Pak Edi. Kalau awak kan ada riwayat asam lambung, Pak. Asam lambung. Itu asam lambung. Jadi kalau memakai ubat tu aman dah, Pak. Jangka panjangnya mau dia apa tu, Pak? Baik. Kadang sesak tu gitu lah. Gulao. Asam lambung atau ada penyakit asma ini, Pak Edi? Ada bilang sesak tadi ya. Tapi jangka panjangnya apa, Pak? Oke, ya pengaruh jangka panjang atau long term apa pengaruh? Asam lambung ini GERD ya? Iya, GERD betul. Oke. Iya, Pak. Baik, itu saja Pak Edi. Baik. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum. Di Rumbai, asam lambung. Sebelum ke asam lambung mungkin ada pakar dokter Johor ya, dia yang memang sebenarnya diabetes. Kita ada juga ejen daripada dokter-dokter ya. Contohnya ada satu dokter pakar di Johor, dia juga menjadi ejen kepada BioRich, dan ada satu klinik ya. Dia ada 3 klinik di Johor Bahru juga. Dia juga mencintai BioRich. Malahan dia jumpa saya, dia kata tahniahlah tuan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan gulao ini kepada Tuhan. Sedangkan kami doktor pun dengan kawan-kawan tengah mencari solusinya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih BioRich gulao ini. Saja syukurlah saya cakap begitu. Dan kita juga ada ejen-ejen kita yang menjual di hospital. Rumah sakit. Rumah sakit ya. Enggak ada masalah itu. Dan ramai sekali mereka berterima kasih. Kalau dulu takut-takut untuk menikmati rasa manis, tapi sekarang dengan adanya gulao boleh minum sebanyak mungkin, boleh menikmati sebanyak mungkin. Jadi sudah ada juga rekomendasi dan juga keterangan-keterangan daripada dokter bahwa gulao ini sangat aman untuk diminum oleh orang penderita diabetes. Iya. Kalau tidak aman, kami pun juga tidak dapat sijil halal daripada kerajaan Malaysia, KKM. Baik. Ya, dan tidak diizinkan untuk dijual. Tidak diizinkan di Malaysia juga straight, kena tangkap nanti. Baik, kalau kasus seperti Pak Edi di Rumbai, GERD, asam lambung, seperti apa? Enggak ada masalah. Dia boleh minum macam biasalah, macam air kosong, dan tidak ada long term side effect. Enggak ada. Begitu. Tapi kalau gulao sendiri, apakah ada dia pengaruh yang terjadi dalam badan kita kalau kita minum dengan waktu yang panjang atau long term? Saya sudah minum hampir 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Lebih kurang dalam 5-6 tahun gitu, enggak ada apa-apa. Tidak ada masalah, tidak ada itu. Tidak ada masalah. Malahan sekarang ini sangat ramai yang menggunakannya. Kalau di Malaysia sekarang ini sejak akhir-akhir ini gerombolan selebriti ramai yang menggunakannya. Saya tanya kenapa? Dia kata kalau mau menyanyi ini, kalau ambil gula pasir, dia akan problem sini. Tak boleh tarik. Ada satu penyanyi rock yang hebat di Malaysia, saya tak mau sebut namanya ya. Dia cakap dia tapi pun boleh tidak sebut juga namanya, tidak masalah. Masalah ya? Awi. Awi dari kumpulan Wings. Ya, dia cakap dia pun tak boleh minum, tapi dia semenjak kita ambil dia untuk review produk, sampai sekarang ini dia mengamalkan. Dia kata ini boleh. Baik sekali. Baik untuk penyanyi juga ya. Penyanyi dia tidak kacau suara. Baik. Kita sapa lagi. Ini banyak penelpon kita pada sore hari ini untuk bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
Halo, selamat sore dengan Ririn di Kampar. Ririn di Kampar. Silakan Ririn pertanyaannya. Ini saya sedikit tertarik ya dengan gula AOE ini bisa menjadi pengganti gula pasir, tapi sebenarnya manfaat yang paling besar untuk gula O dibanding dengan gula lainnya, kemudian di mana kita bisa dapatkan gula AOE ini? Itu saja Mbak Ririn. Iya, itu aja. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Baik, Mbak Ririn di Kampar. Nah, manfaatnya apa dan kalau ingin mendapatkan di mana? Sudah kita jelaskan tadi, tapi diulang lagi. Secara umumnya manfaatnya ialah kita boleh menikmati rasa manis tanpa glukos dalam darah kita meningkat. Baik, itu paling jelas lah ya. Itu pertama ya, tanpa takut-takut akan kena diabetes. Ya, sebenarnya kita mau nikmat manis itu. Manis itu sedap sekali. Tapi biasanya kalau orang sudah kena diabetes kan dikurangi manisnya dikurangi gitu. Tapi ini tetap bisa merasakan manis tanpa harus takut itu ya. Ya, sebenarnya orang diabetes itu yang harus dikurangkan ialah glukos. Ya, nasi itu tidak manis tapi glukosnya tinggi. Malahan tepung, 1 gram tepung itu 100% glukos. Tidak manis tapi glukosanya tinggi. 4 kalori ya, 1 gram 4 kalori itu paling tinggi itu. Baik. Jadi sekarang ini dengan izin Allah Ta'ala kita berjaya mencipta satu produk yang rasanya manisnya sedap, tetapi kalorinya almost sifar. Itu enggak ada masalah. Almost sifar itu maksudnya hampir nol. Hampir nol, hampir nol begitu. Jadi kalau berapa 0, sekian gram tadi itu dianggap tidak ini ya? Tidak ada ya. Dianggap kosong. Kalau kita kira pun lebih kurang 1 atau 2 kalori. Itu enggak payah dikira lah. Tidak ada pengaruh dalam tubuh ya. Tidak ada pengaruh. Disebut almost sifar, hampir nol gitu. Hampir nol ya. Jadi manfaatnya bisa merasakan manis. Apalagi manfaatnya bagi orang yang sehat. Nah, tadi kan banyak yang nelpon yang kena sakit. Kalau bagi orang yang sehat, ya begini ya, badan kita ini sebenarnya badan kita ini ketagih rasa manis. Kalau kita tidak ambil rasa manis, kita punya tubuh kita ini akan merembeskan hormon kortisol, stres. Baik. Sebenarnya kemanisan itu dia punya kesan ya, ketagihan dia ya, 100 kali ganda berbanding drug. Rasa manis? Iya, kalau kita tak ambil rasa manis, kita akan, badan kita tadi akan merembeskan hormon kortisol. Tapi kalau kita dapat menikmati manis, kita akan jadi tenang dan badan kita, otak kita akan merangsang untuk mengeluarkan hormon macam serotonin dan juga hormon-hormon yang melatonin, hormon-hormon yang happy. Itu manfaat yang lain lah. Baik. Dan juga orang yang mahu gym ya, pergi gym untuk kuruskan badan dan sebagainya, perlu untuk mengambil gula O ini supaya kandungan kalorinya tidak tinggi, supaya dietnya berhasil. Ya, supaya dietnya berhasil. Dan untuk yang saya kongsikan bersama ya, kenapa saya mencipta gula O ini, asalnya saya nak desain formula untuk kuruskan berat badan. Jadi salah satu je tadi itulah yang menyebabkan berat badan kita meningkat ialah gula. Daripada situlah terciptanya gula O ini. Baik. Tadi ditanyakan juga oleh Mbak Ririn di Kampar ya, Datuk ya, cara mendapatkannya dari mana? Itu kalau boleh tolong dikongsikan di screen ya. Nombor telefon kita punya HQ di Jalan Arifin Ahmad, nomor 121. Okey, kalau saya boleh sebutkan di sini ya. Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, nomornya 62 813 789 7804. Saya boleh ulang ya? Ya, boleh. 0813 769 67804. Begitu ya? 6 ya? 62 ya? 62 ya. 62. Baik, 62. Kalau disimpan di handphone dia jadi 0 itu biasanya. 0 ya. Iya, oke. 02 itu. 02 jadi 0813 769 67804 di Jalan Arifin Ahmad. Nomor kantornya mungkin di Jalan Arifin Ahmad? Nomornya ini nomor juga kantornya. Kita pakai handphone saja. Pakai handphone saja ya. Pasal boleh WhatsApp dan sebagainya. WhatsApp dan sebagainya silakan dihubungi di Jalan Arifin Ahmad. Tapi kita sampaikan tadi di awal bahwasanya bisa memesan melalui aplikasi tadi. BioRich silakan download dan isi bisa pesan lewat situ juga. Baik, kita sapa lagi Datuk ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Bobby. Dengan Bobby. Di mana? Di mana Bobby? Di Panam. Di Panam. Silakan Pak Bobby pertanyaannya. Iya Pak, dari tadi saya menyimak belum ada itu mengenai dengan biaya berapa yang harus kita keluarkan untuk membeli gula O ini. Baik. Terus kasus saya di rumah itu gula itu setengah kilo tuh banyak. Kalau ini saya lihat tepatnya kecil. Bagaimana cara menakarkannya supaya dapat hasil yang manis? Baik. Harga kemudian takaran. Ada lagi Pak Bobby? Mungkin cuma itu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bobby di Panam. Mungkin Pak Bobby terlambat ya menonton televisi. Kita sudah sebutkan harganya tadi ya. Mungkin boleh diulang lagi harga pemesan langsung dengan harga pemasaran melalui aplikasi, kemudian takaran-takarannya supaya mendapatkan manis yang sesuai. Oke, takarannya ya untuk satu cawan ini lebih kurang 0,23 ya. 25 sehingga 0,3. Baik. Oke. 0,25 sampai 0,3 gram untuk manis yang sesuai. Nanti dicoba-coba saja. Kalau kemanisan mungkin bisa dikurangi begitu. Baik, baik. Ya. Dan harganya ya untuk satu kotak ini ya 5 botol saya mencadangkan supaya Pak Bobby untuk mendaftar, download aplikasi supaya dapat harga ahli. Ya, kalau harga yang sudah mendaftar itu harganya cuma satu kotak ini Rp225.000. Kalau sudah mendaftar sebagai ahli ya? Ya, ahli. Ahli itu maksudnya anggota. Kalau sebagai anggota itu percuma saja, gratis. Ya, gratis. Dan kalau 5 botol apa tadi? Iya, boleh. 5 botol. 5 botol tadi 225.000. Kalau sudah terdaftar sebagai anggota 45. Baik, 45.000. Iya. Jadi saya ulangi lagi Pak Bobby, kalau membeli langsung tanpa mendaftar sebagai anggota di aplikasi harganya Rp340.000 satu box dengan 5 tabung. Tapi kalau sudah mendaftar di aplikasi BioRich, silakan di-download nanti aplikasinya Pak Bobby, harganya turun menjadi Rp225.000 atau setara per botolnya Rp45.000 begitu. Tapi saya mengalu-alukan juga ya, sebab salah satu tujuan kita bersiaran langsung ini di TV, kita ingin mencari siapa-siapa yang untuk mau menjadi agen di seluruh Indonesia. Baik. Masih awal ini kan. Apa syaratnya kalau menjadi agen? Mana tahu penonton kita tertarik untuk menjadi agent. Syaratnya dia minat berbisnis, dia sanggup untuk keluar modal itu saja untuk membeli stok ya. Tetapi nanti dia beli dulu kemudian dia jual lagi. Tetapi nanti senarai nama mereka akan ditunjukkan di aplikasi begini ya. Ini ada aplikasi, diklik. Jadi nanti di seluruh Indonesia itu saya off internet pasal tapi boleh dijelaskan atau jadi bila dia klik aplikasi itu nama-nama mereka yang menjadi ejen itu akan keluar di situ. Jadi orang ramai just beli dengan mereka. Baik, yang ingin saya tanyakan, ketika kita mendaftar di aplikasi itu apakah otomatis sebagai agent atau hanya sebagai anggota pembelian biasa saja? Itu pembelian biasalah, tetapi nanti kita akan hubungi siapa yang berminat untuk menjadi wakil kita di sana, untuk mereka supaya orang ramai boleh beli di sana, dan kita akan senaraikan nama mereka dengan detailnya dan dia langsung boleh tengok stoknya ada berapa orang ini. Baik. Jadi boleh terus deal dengan mereka lah. Apa keuntungan yang didapatkan kalau kita menjadi agennya? Banyak sekali. Tapi itu kita sembang tepi lah. Banyak sekali ya. Boleh dibocorkan sedikit saja? Boleh juga. Kita ada hadiah contoh ya. Mereka yang menjadi agen ini tahun lepas kita bawa pergi ke 6 negara Europe, Eastern Europe, dan juga tahun sebelumnya kita bawa mereka bercuti ke 9 negara Balkan, termasuk Itali dan sebagainya. Baik. Dan juga ada juga yang kalau
dia punya jualan itu lumayan sekali, kita juga bagi hadiah mobil. Tapi ada banyak lagi lah. Baik. Datuk sebut tadi itu kita bincang tepi lah gitu. Bincang tepi. Artinya kalau berminat silakan hubungi Datuk dan timnya untuk lebih tahu banyak lagi bagaimana menjadi agen atau agent itu ya. Tapi yang juga ingin saya tanyakan Datuk, kalau mungkin penonton kita mengatakan bagaimana, dari mana kemudian Datuk dapat menciptakan sebuah teknologi, tadi kan diolah dengan teknologi ya. Sehingga gula ini sangat rendah sekali kadar glukosanya. Itu dari mana teknologinya? Teknologinya itu sebenarnya daripada kita sendiri, yang kita adaptasi daripada pelbagai machinery yang ada sudah tercipta sekarang. Kebetulan saya seorang jurutera. Pengalaman saya yang paling lama sekali ialah di syarikat Japan untuk menghasilkan IC, integrated circuit, yang ada di telefon. Daripada situ saya banyak sekali belajar ya dengan jurutera daripada Jepun juga, bagaimana cara mereka berfikir, bagaimana cara mereka sehingga boleh menghasilkan teknologi yang canggih. Sebenarnya semua orang bisa. Ya, malahan saya tengok di Indonesia ini tidak kurang hebatnya rakyat Indonesia. Kalau lihat tadi video kan, saya bermula daripada kosong, daripada scratch. Ya, rumah kecil saja. Rumah kecil saja. Dan di Indonesia ini kalau kita mau jadi negara maju, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Presiden ya, kita harus menghasilkan ramai wirausaha, usahawan. Yang itu nanti di bab lain saya boleh ceritalah. Motivasi tentang motivasi bagaimana. Ya, kalau kita lihat macam iPhone, Steve Jobs bermula daripada garaj rumah juga. Begitu juga dengan Bill Gates, Windows, Elon Musk. Sebenarnya bezanya ialah minda dan hati kita. Yang nemu Facebook, Mark Zuckerberg juga berawal dari sederhana ya. Semuanya begitu. Jadi kita tinggal lagi diri kita lah. Kita ada dua tangan, dua kaki, kita ada limitasi. Tetapi minda kita, akal kita itu tidak ada sempadannya. Tidak ada limitasinya. Kalau kita guna dengan cara yang betul, dia akan menghasilkan sesuatu yang sangat hebat. Baik. Tadi sempat disinggung juga penonton sekalian, Datuk Haji Ishak bin Bashiran ini produknya tidak hanya gula O ya. Ada banyak, 100 lebih kita. Ada macam-macam. Ada kopi, ada teh, ada minyak murni, BCO ya, minyak kelapa darah lah kalau di Malaysia. Kita ada jus, kita ada collagen, kita ada untuk kosmetik, ada banyak. Ada banyak sekali. Ini baru satu saja yang kita bawa, dan insya-Allah kalau sambutannya bagus, nanti kita akan bawa semua ke Indonesia ini. Baik, ini kan baru 1 bulan ya ada di Indonesia ya. Lebih kurang 1 bulan. Tadi Datuk sempat singgung bahwasanya selesai BPOM, kemudian hari raya boleh tidak setelah raya baru kemudian ini kita baru buka pintu untuk booming lah di Indonesia. Jadi siapa yang mau cari peluang bisnes boleh berbincang dengan pihak Biorich lah. Selama sebulan ini bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia setelah mereka tahu dalam waktu yang singkat ya, hampir sebulan lebih kurang? Itu mereka rata-rata mereka terkejut lah, very amazing kan. Ada satu benda yang boleh menggantikan gula pasir. Sekarang kita tahu punca segala masalah penyakit ini gula pasir. So kalau kita boleh buang itu gula pasir, tukar kepada gula O, punca segala penyakit itu boleh ditutup. Begitu. Jadi mereka takjub istilahnya, heran dengan hadirnya gula O gitu ya. Saya sendiri saya takjub dengan kebolehan gula pasir. Iya, subhanallah ya. Saya pernah mikir, subhanallah, ayat Allah Ta'ala bagi idea untuk mewujudkan hal ini. Benda-benda ini sebenarnya kita harus kongsi kepada orang lain supaya mereka dapat manfaat. Sebab saya berkeputusan harga yang kita tawarkan mestilah mampu milik yang semua orang, sama ada orang atas ke orang bawah, boleh jangkau. Ya, ramai teman-teman saya beritahu, dia beritahu ini dah boleh jual mahal. Dan memang kita tahu, tapi saya mau semua orang bisa menikmati orang yang paling miskin sekalipun. Tidak ada yang berdayakan, boleh menikmati sebagai satu keperluan. Kita tahu bulan-bulan utama kita berapa
semacam katakanlah pemerintah ya di kabupaten kota ini bekerjasama untuk menangani kebutuhan masyarakat ya dan di beberapa daerah hilang perusahaan gula pasir yang dijual ini bekerjasama dengan itu agar gula ini bersih bisa menurunkan kadar gula ini bisa ditekan dua itu. Oh ya orang kita bisa apa saja yang boleh memahami Indonesia silakan. Ya betul boleh karena ini kan harga jadi orang-orang yang ingin saya katakan lagi selain daripada harga yang terjangkau gitu ya kemudian dapat diperoleh oleh siapapun baik memesan langsung menggunakan aplikasi. Kemudian masyarakat ini apakah ada kandungan kimianya dalam produk? Pasti ada kandungan kimia yang akan tidak. Kalau ada kimia yang banyak tentu kerajaan Malaysia ataupun mereka sebagainya ini tidak membenarkannya untuk digunakan. Kita tahu itu protokol bagaimana untuk so kita ikut standar ya. Kita tidak boleh jual satu barang yang terlarang. Begitu contohnya. Dan kalau kita sebut kimia, sebenarnya gula pasir itu kimia juga. Oke, air ini pun kimia, CO2. Tidak membahayakan. So H2O, maksudnya H2O. Ini benda natural itu gabungan dari kimia kan, natural. Kita yang kita mau pegang itu intinya adalah gula yang kita gunakan ini boleh menggantikan gula yang sudah terbukti memudaratkan, yang terbukti bahaya, gula pasir kan, yang menjadikan orang sakit kepala. Dan kita tahu juga gula pasir ini dicipta pada abad ke-18 ya, di India sana diciptakan pada warnanya hitam, sehingga teknologi berkembang menjadi warna putih. Dan setelah lebih kurang dalam 200 tahun digunakan, sekarang terbukti dia ada side effect menjadi satu pandemik kepada punca penyakit. So now kita ada satu solusi lah untuk menggunakannya. Kita Bioris menampilkan gula. Baik, setelah membuka pasar di Indonesia ataupun mendistribusikan ke Indonesia, harapan Datuk ke depannya seperti apa terkait dengan gula O ini? Saya sebenarnya simple saja ya. Kenapa saya mau edarkan di Indonesia ataupun di mana-mana, bukan untuk mencari kekayaan yang melempar luas. Berarti ini negara kedua ya, setelah Malaysia, kemudian Indonesia. Ada negara lain? Brunei, Singapura, Selatan Thailand, ada juga negara-negara lain yang beli sedikit-sedikit, macam student, kedutaan. Saya juga ada teman di UAE, ya. Berarti sudah banyak negara ya? Ya, dia beli online saja untuk guna. Tetapi yang kita fokus di volume ini, kita nampak di Indonesia lah, ya. Apa tadi kita buat benda ini, sebenarnya saya lebih kepada bila saya bawa ke Indonesia, saya mahu rakyat Indonesia itu boleh memerangi penyakit dengan menggunakan gula O, dan dalam masa yang sama boleh menjana pendapatan juga untuk mereka-mereka yang menjadi AJ. Perekonomian. Ya, perekonomian. So lebih kepada itulah, ya. Kalau insan ni, manusia ini, seberapa banyak kita mau collect kan, cukup lah kan. Yang penting kita boleh sharing lah. Baik. Jadi gitu. Tujuannya adalah agar ini bisa disebarkan, dimanfaatkan oleh orang lain, penyakit dapat diatasi bersama-sama, begitu ya. That's why saya punya pendekatan, bila saya sudah bermula di Indonesia dan ejen-ejen di Indonesia ini boleh berbisnes dan mereka juga boleh menikmati perubahan kesihatan dan hidup, silakanlah urus sendiri. Tak apa, saya duduk tepi pun tak apa. Sebab saya mau perkongsian kepada manfaat produk itu. Sudah ada belum yang mendaftar sebagai agen sejauh inilah untuk Indonesia? Tak ramai. Tapi ada, tapi belum ramai. Di apa? Kalau di Medan, di Padang, baru itu saja. Ada sedikit yang baru mau masuk di Makassar, sedikit juga di Jakarta. Tapi itu belum, pasal dia menunggu BPOM itu. Sekarang kita sudah dapat. InsyaAllah selepas ini tadi akan ramai yang
akan berjumpa secara formal lah. Yang dari Riau belum ada? Riau ada. Contohnya sudah buka kantor Datuk di Abu Hassan Basri. Kita punya orang kuat lah di Riau ini. Sebenarnya saya serah pada beliau. Uruskanlah sehingga boleh membantu orang ramai. Jadi saya berterima kasih lah kepada Datuk Abu Hassan Basri sebenarnya yang menguruskan BPOM ini, beliau dan juga ahli keluarganya. Baik. Ini sangat tanpa bantuan beliau pun saya tak boleh tembus di Indonesia ini. Termasuk orang yang membantu mempermudah, memperlancar urusan ya. Baik, ini menarik pemirsa sekalian bahwasanya Datuk Haji Ishak bin Bashiran, beliau sebenarnya secara karier sudah di Amerika pernah, perusahaan-perusahaan ternama pernah, tapi memutuskan untuk berhenti. Ya, itu ada kisahnya kalau saya kongsikan ya. Suatu hari selepas saya habis belajar ya di Universiti Teknologi Malaysia, saya mau pergi temu duga kerja. Wawancara lah kalau kita wawancara, interview lah. Interview di Syarikat Western. Pada ketika itu ada teman saya, dia ini saya panggil wak antarabangsa. Orang yang kata orang tidak berapa okey lah dari segi mindsetnya, atau dari bahasa beberapa halnya agak gila lah. Ketika saya mau pergi bekerja pakai itu ya, tali leher dan sebagainya, dasi, ya dia sebut, Sak, kau mau kemana? Saya mau pergi interview. Lepas itu dia sapa saya, apalah kau ni, Sak? Orang yang pandai belajar sampai ambil engineering ya, kamu mau cari kerja. Sepatutnya kamu pikir bagaimana untuk mewujudkan peluang kerja. Jadi dari situlah. Yes, kata-kata itu sebenarnya mencetuskan impian saya untuk menjadi usahawan. Datuk, kita sudah di akhir waktu, di penghujung waktu. Singkat sajalah apa yang ingin disampaikan kepada penonton kita. Pertamanya saya terima kasih ya kepada mereka-mereka yang bantu sehingga saya berjaya membuka office di Pekanbaru, khususnya Datuk Hassan Basri sekeluarga, dan juga saya mohon izinlah ya kepada teman-teman di Indonesia ini untuk memberi sokongan dan ambillah peluang ini juga, mungkin kalau mereka mungkin mendapat manfaat daripada wujudnya bisnes Biorich yang berasaskan gula O ini di Indonesia. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Haji Ishak bin Bashiran, CEO Biorich Marketing Kuala Lumpur. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Berbincang pada petang hari ini. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog khusus TVRI Riau. Kita jumpa lagi dalam dialog-dialog lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Datuk.